Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, ketemu kembali dengan saya, Abdul Hadi Ilman, dan kita akan membahas tentang barang publik yang merupakan bagian dari ekonomi sektor publik. Nah, sebagai preview, pemerintah biasanya menyediakan berbagai macam barang dan jasa. Misalkan pertahanan nasional, pendidikan, kepolisian, pemadam kebakaran, lampu jalan, dan sistem drainase, dan mungkin lain-lain yang dianggap sering kita lihat sebagai barang-barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya, seperti pendidikan, juga disediakan secara privat oleh sektor swasta. Nanti kita akan pelajari, pendidikan itu barang publik atau barang privat, dan kenapa pemerintah turun tangan. Sementara pertahanan nasional hanya disediakan oleh pemerintah. Nah, kita ingin tahu nih, apa saja sifat-sifat ekonomi dari barang-barang tersebut. Bagaimana sifat-sifat tersebut berbeda dengan barang-barang lainnya seperti es krim, mobil, dan barang lainnya yang dipasarkan secara privat. Pada barang privat, mekanisme pasar mengaturnya sedemikian rupa menjadi efisien. Lantas, bagaimana kemudian agar barang publik itu menjadi efisien juga dalam penyediaannya? Nah, video kali ini akan membahas tentang hal itu semua. Nah, pertama kita perlu mengingat karakteristik barang, barang semuanya yang kita kenal secara ekonomi. Pada mata kuliah ekonomi mikro, mungkin kita sudah pernah mempelajari ini, tapi sekilas kita mencoba mengingat kembali. Karakteristik barang itu memiliki dua karakteristik utama, yang kita dengar sebagai rival, dan nanti yang selanjutnya adalah exclusion atau pengecualian. Rival itu adalah suatu barang yang pemanfaatannya oleh seseorang itu akan mengurangi pemanfaatan oleh orang lain. Jadi kalau misalkan si A itu sudah minum satu botol jus, maka si B itu tidak bisa meminum satu botol jus tersebut, gitu ya. Itu rival. Jadi kalau kita sudah mengkonsumsinya, menggunakannya, maka sudah tidak bisa digunakan oleh orang lain. Tentu si B bisa meminum, tapi dengan botol yang lain, gitu. Itu rival. Ada beberapa yang sifatnya non rival, gitu ya. Ketika kita nonton, gitu ya, terus kemudian nonton sebuah acara, kemudian ada teman kita nonton juga, duduk di samping kita. Itu kan tidak rival, gitu kan. Sama-sama bisa mendengarkan. Tetapi dalam konteks nanti ada ruangannya yang terbatas, itu mungkin akan menjadi rival, gitu ya. Tetapi bukan pada tontonannya, tapi space untuk menonton. Ini halnya terjadi juga untuk pendidikan. Adapun contoh non rival adalah misalkan pertahanan dan mercusuar, di mana semua menjadi terproteksi dan mendapatkan manfaat tanpa terkecuali. Artinya, ketika ada pertahanan, tidak hanya satu orang, mau tambahan satu orang pun, ada bayi baru lahir, dengan adanya pertahanan nasional, semua akan terlindungi. Begitu juga dengan mercusuar, gitu ya. Jadi ketika sudah ada mercusuar, walaupun dibangun oleh satu perusahaan kapal, tetapi kapal lain itu tetap bisa memanfaatkan mercusuar itu rival. Nah, ini contohnya gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya exclusion, yaitu sifat satu barang yang dapat mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Misalkan pertahanan dan mercusuar itu tidak bisa mengecualikan sebagai penduduk atau kapal untuk tidak mendapatkan benefit. Jika pengecualian tidak bisa memungkinkan, maka tidak mungkin mekanisme pasar bisa bekerja. Karena konsumen tidak mempunyai insentif untuk membayarnya. Jadi, kalau kemudian kita mengkonsumsi barang atau kita ingin membeli barang, tetapi yang kita beli itu kemudian memungkinkan orang itu ikut atau tidak memungkinkan adanya exclusion, artinya kita beli barang terus orang lain memanfaatkannya, gitu ya, tidak ada exclusion-nya, maka kemungkinan besar kan kita tidak akan membelinya, gitu kan, karena ada free rider di situ. Nanti kita jelaskan apa itu free rider, gitu ya. Nah, ini terjadi, gitu kan. Maka kalau ada sifat exclusion, itu pasti insentif bagi konsumen, bagi kita, untuk membelinya itu pasti kecil, gitu ya. Nah, tetapi ada yang sebenarnya, misalkan kita beli lampu di depan rumah kita, gitu ya. Itu sifatnya rival, kalau dipasang di rumah kita, nggak bisa dipasang di tempat lain, gitu ya. Tetapi cahaya yang dikeluarkan oleh lampu itu tidak bisa meng-exclude atau mengecualikan orang untuk menerima cahaya itu di luar daerah rumah kita, dia tetap dapat, gitu loh. Nah, tapi apakah kemudian kita dirugikan dengan orang lain mendapatkan cahaya? Enggak juga, gitu kan. Nah, kira-kira ada exclusion yang begitu, gitu kan. Nah,
Maka jenis-jenis barang itu kemudian bisa terbagi menjadi 4 gitu ya. Tergantung dari apakah dia bisa di-exclude atau rival gitu ya. Barang-barang yang sifatnya excludable dan rivalry itu disebut sebagai private goods atau barang privat. Contohnya makanan, pakaian, mobil, dan hampir semua barang yang kita konsumsi itu merupakan private good, barang privat, barang yang kemudian kalau kita sudah beli, orang tidak bisa memanfaatkan dan kita bisa melarang orang untuk tidak menggunakan itu, gitu kan. Tetapi ada yang sifatnya tidak rivalry, tapi bisa excludable. Misalkan sinema, private park, satelit, gitu ya. Sinema kalau kita mau nonton, gitu ya, ya tidak rivalry kecuali kalau tempatnya terbatas, tiketnya habis gitu ya. Tetapi bisa excludable. Orang yang tidak membayar tidak boleh nonton gitu kan. Kira-kira begitu. Sama halnya nonton sepak bola gitu kan. Eh, itu tontonan yang sifatnya Pak secara umum tidak bisa dikecualikan, tetapi bisa aja ditutup, dibuat di dalam stadion dan kemudian orang yang bisa melihat itu orang yang membayar. Itu excludable artinya. Kemudian ada yang sifatnya non-excludable dan rivalrous. Artinya ada rival. Jadi kalau ikan, timber coal itu sifatnya kalau sudah diambil orang, kemudian orang lain tidak bisa mengambil, tidak bisa mengkonsumsinya. Tapi dia non-excludable, tidak bisa mengeksklud orang lain untuk mengambilnya juga, karena itu berada di alam gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya public goods, seperti udara, national defense, dan lain sebagainya itu tadi gitu ya. Nah, kita akan lebih detail tentang menjelaskan barang publik dan barang privat yang mungkin nanti disediakan secara publik gitu ya. Nah, kita akan mendiskusikan dulu barang publik dan kegagalan pasar. Untuk beberapa barang itu bisa bersifat non-rival tapi memungkinkan pengecualian. Tadi kita sudah agak bahas. Misalkan sebuah tayangan televisi, tambahan satu orang penonton itu tidak akan meningkatkan marginal cost penyedia tayangan, gitu ya. Karena marginal cost-nya atau cost untuk membuat sebuah tayangan itu hanya terkait dengan biaya produksi dan distribusi misalkan. Jadi ketika ada satu tambahan orang itu tidak akan menambah biayanya gitu. Ini berbeda kalau misalkan kita orang jualan es krim. Kalau ada orang yang mau beli lagi satu gitu ya, itu kan dia pasti nambah biayanya. Biaya untuk membuat es krim satu gitu ya. Kalau tayangan tidak. Sama halnya ketika kita juga punya perusahaan software, perusahaan aplikasi. Aplikasi dan softwarenya kan cuma satu gitu ya. Ketika ada orang yang mau membeli satu gitu ya, itu tidak akan menambah biaya dia gitu kan. Nah, akan tetapi penyedia dapat mengecualikan layanan kepada yang tidak membayar, hanya dikasih kepada yang bayar aja gitu kan. Nah, ini jika dilakukan sebenarnya tidak ada gunanya melakukan pengecualian dari sudut pandang efisiensi ekonomi. Nah, ini disebut sebagai user fee. Jadi, ketika kita menerapkan user fee untuk menonton suatu barang atau jasa yang non-rival, akan mencegah orang untuk mengkonsumsinya. Makanya, kenapa kalau film-film gitu ya, eh, punya potensi untuk dibajak, software dan sebagainya gitu ya. Ya akhirnya, bukan akhirnya, ya karena orang tidak punya apa namanya, insentif untuk mengkonsumsinya karena bisa bisa seperti itu gitu ya. Walaupun tambahan konsumsi atau marginal benefit-nya itu bersifat positif, artinya semakin banyak orang yang konsumsi, ya berarti makin banyak marginal benefit-nya dari sisi konsumen gitu ya. Tetapi tidak akan menambah biaya marginal sehingga ini tidak efisien karena terjadi under consumption gitu ya. Jadi under consumption dalam perspektif produsen atau pelayanan sehingga tidak ada yang bayar gitu kan. Dan dia bisa jadi rugi dan bisa jadi tidak menutup cost yang sudah dikeluarkan dia. Tetapi jika tidak dikenakan biaya pada barang non-rival, maka tidak ada insentif bagi produsen untuk menyediakan barang tersebut. Nah, ini sifatnya dilema gitu ya. Ya kalau tidak dikenakan biaya, padahal ketika untuk memproduksi barang tersebut, produsen membutuhkan biaya. Tetapi ketika disediakan gratis, maka tidak ada produsen yang akan menyediakan barang tersebut. Maka ini disebut sebagai under supply, yang berarti terjadi inefisiensi. Jadi under consumption dan under supply ini merupakan bentuk kegagalan pasar pada barang-barang yang sifatnya non-rival, tetapi memungkinkan pengecualian. Nah, inilah yang kemudian nanti memungkinkan atau perlunya pemerintah turun tangan untuk menyediakan barang-barang ini. Nah, ada juga free rider problem. Apa sih itu? Sebagian besar barang publik penting memiliki sifat non-exclusivity, tidak bisa mengecualikan gitu ya.
yang menyebabkan pengaturan dengan mekanisme harga menjadi tidak memungkinkan. Misalkan nih, pertahanan dan kesehatan. Contohnya, program vaksin ketika vaksin itu sudah disebarkan kepada masyarakat, itu bisa menyembuhkan pandemi gitu ya. Untuk kebermanfaatan semua individu, baik yang berkontribusi atau tidak. Jadi kita melanggar protokol dan sebagainya, kemudian kita tidak juga berkontribusi terhadap tidak membeli vaksin dan sebagainya, tidak melakukan sumbangan kontribusi apapun gitu ya. Tapi ketika vaksin itu sudah dikonsumsi oleh sebagian besar individu, maka orang yang lain pun itu juga akan mendapatkan manfaatnya karena muncul herd immunity itu gitu ya. Ini kemudian menunjukkan pasar yang kompetitif tidak akan menghasilkan paling efisien untuk barang publik gitu ya. Katakanlah sebagai contoh juga misalkan, ketika anggaplah semua orang memandang penting pertahanan nasional gitu ya, tapi tidak ada yang menyediakan, tidak pemerintah, tidak ini dan lain sebagainya. Maka kemudian bisakah sektor privat itu menyediakannya? Tidak bisa gitu kan, karena kalau kemudian itu dijual oleh sektor privat, siapa yang akan membeli? Nah, ketika ada yang membeli, maka orang lain tidak perlu atau merasa tidak perlu untuk membelinya. Kenapa? Karena ketika sudah membeli pertahanan secara nasional, semua orang sudah tercover gitu ya. Ini yang kemudian disebut sebagai free rider gitu ya. Free bebas, rider ini penumpang atau penumpang gelap gitu ya. Adalah untuk menyediakan jasa tersebut perusahaan akan mengenakan biaya, akan tetapi setiap individu percaya bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dari jasa yang disediakan, tidak peduli dia yang bayar atau tidak, maka mereka tidak punya insentif untuk membayarnya. Kira-kira seperti itu. Nah, keengganan individu untuk secara sukarela berkontribusi dalam mendukung barang publik. Jadi, untuk barang tidak mungkin diterapkan sistem harga, karena tidak memungkinkan pengecualian, barang tersebut tidak mungkin disediakan secara privat. Pemerintah harus mengambil tanggung jawab untuk menyediakannya. Tinggal nanti kemudian dibuat mekanisme, bagaimana mekanisme alternatif dari mekanisme harga untuk membiayai dalam rangka pemerintah menyediakan jasa atau barang-barang tersebut gitu ya. Seperti pertahanan nasional itu dibiayai dari pajak yang diambil dari setiap orang gitu ya. Tentu setiap orangnya pun juga berbeda-beda. Nah, ada juga yang disebut sebagai barang publik murni, yaitu barang yang bersifat non-rivalry dan biaya marginal untuk menyediakan barang untuk tambahan orang adalah nol, serta tidak mungkin dilakukan pengecualian orang lain dari menerima barang tersebut. Jadi benar-benar non-rivalry dan juga bersifat non-excludability. Nah, beberapa barang yang disediakan secara publik, yang disediakan oleh pemerintah, itu tidak pure dalam konteks seperti ini gitu ya. Beberapa barang atau jasa yang memiliki eksternalitas, terutama eksternalitas yang positif gitu ya, atau yang negatif tapi nanti pemerintah campur tangan gitu ya, dapat dikategorikan sebagai barang publik tidak murni. Nah, ini beberapa apa namanya ya, ke atas itu adalah marginal cost of use, kan to ease of exclusion, artinya seberapa mudah di exclude gitu ya. National defense itu susah untuk di-exclude semua orangnya. Highway juga begitu. Highway ini tol gitu ya, orang bebas masuk gitu. Tetapi untuk tambahan satu orang yang masuk satu mobil ke dalam jalan tol itu biayanya bertambah gitu ya. Sementara kalau national defense gitu ya, itu setiap tambahan barang, setiap tambahan orang yang kasusnya itu tidak akan menambah biayanya. Kemudian di sebelah kanan itu adalah purely private goods gitu ya. Misalkan health service and education. Jadi sebenarnya itu barang privat. Artinya ketika sudah ada orang, dia bersifat rival dan excludable gitu ya. Kalau Anda tidak membayar jasa kesehatan, tidak bisa menerima jasa kesehatan gitu ya. Kemudian ketika juga Anda sudah masuk ke dalam rumah sakit, ditangani oleh dokter, tidak bisa ada orang lain yang kemudian masuk untuk ditangani juga oleh dokter yang sama pada waktu yang sama. Artinya dia bersifat rival gitu. Begitu juga dengan education. Nah, tetapi ini masuk dalam konteks bahwa ada barang privat yang disediakan secara publik, yaitu barang yang memiliki biaya margin yang besar, tadi di atas gitu ya, untuk menyediakan satu tambahan individu. Pendidikan adalah contoh dari barang privat yang disediakan secara publik. Kenapa? Karena eksternalitasnya besar. Selain itu juga karena dengan pertimbangan ketimpangan distribusi pendapatan. Bahwa pemerintah meyakini dengan manfaat
atau eksternalitas yang dimiliki oleh pendidikan itu, pemerintah meyakini bahwa perlu ada batas minimum pendidikan yang harus diraih oleh suatu komunitas, gitu kan. Maka penyediaan barang publik oleh pemerintah dapat menyebabkan overconsumption hingga mendekati titik mati ongkosnya. Overconsumption dalam konteks pendidikan atau kesehatan itu menjadi bagus. Artinya semakin banyak orang yang kemudian sekolah daripada misalkan sekolah ini kan butuh biaya gitu kan. Biayanya untuk membangun gedung, membayar biaya operasional dan sebagainya gitu kan. Nah, pemerintah perlu masuk karena kalau kemudian dibiarkan itu sebagai barang yang privat, maka biaya pendidikan itu akan menjadi sangat mahal, gitu ya. Maka pemerintah perlu menyediakan pendidikan agar lebih terjangkau sehingga lebih banyak orang yang mengkonsumsinya atau menerima pendidikan, gitu ya. Nah, kira-kira contohnya seperti ini. Nah, kalau yang di atas ini kan akibat dari pemerintah menyediakan pendidikan, misalkan dia akan menyebabkan overconsumption seperti ini, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian pengaturan untuk barang privat yang disediakan secara publik? Pengaturan ini disebut sebagai rationing system. Ada 3, ada user charge atau user fee tadi, ada uniform provision, dan ada queuing atau antrian, gitu ya. User charge ini maksudnya adalah apa? Mengenakan biaya untuk pengguna. Jadi seperti televisi tadi, gitu ya, atau tontonan bioskop dan sebagainya. Kelebihannya adalah hanya yang menggunakanlah yang menanggung biaya. Kekurangannya adalah menghasilkan underconsumption dan juga pengaturan harga menambah biaya transaksi. Ada kemudian uniform provision, yaitu memberikan barang dengan jumlah yang sama untuk setiap individu, misalkan pendidikan dasar. Kelebihannya menghemat biaya transaksi, kekurangannya menyebabkan underconsumption, artinya ada orang-orang yang sebenarnya bisa membayar lebih mahal untuk kemudian mendapatkan pendidikan lebih banyak lagi. Ini biasanya dilakukan di luar konteks pendidikan dasar yang disediakan oleh pemerintah. Dia bisa belajar secara privat untuk high demanders ini, gitu ya. Kemudian queuing itu jadi diberikan kepada mereka yang rela menunggu. Artinya adalah orang yang kemudian tidak mau menunggu, dia mau membayar lebih mahal, gitu kan ya. Atau dalam konteks lainnya adalah ketika dia mengantri, artinya dia membutuhkan banget, gitu kan. Sehingga jasa diberikan kepada mereka. Nah, kelebihannya barang tidak hanya dilakukan kepada orang yang berdasarkan kekayaan, tapi kekurangannya adalah buang-buang waktu, gitu ya. Jadi untuk menerima jasa barang publik itu ya dibuat mengantri untuk memperlihatkan apakah si konsumen itu membutuhkan atau tidak, gitu ya. Nah, kondisi efisien barang publik ini standar dalam konteks efisiensi Pareto, bahwa barang publik itu murni akan tersedia secara efisien jika jumlah dari marginal rate of substitution dari semua individu sama dengan marginal rate of transformation. Ini Pareto efisiennya, gitu ya. Nah, MRS atau marginal rate of substitution dari barang privat untuk barang publik adalah seberapa banyak barang privat yang willing to diberikan oleh individu untuk mendapatkan tambahan satu barang publik, gitu ya. Sementara MRT atau marginal rate of transformation adalah seberapa banyak barang privat yang harus atau have to diberikan untuk mendapatkan tambahan satu barang publik. Nah, ini harus sama, gitu ya. Jadi ini kenapa harus terjadi? Karena ada keterbatasan sumber daya. Kalau kemudian antara yang have to dengan yang willing to itu bisa sama, maka kemudian barang publik itu bisa tersedia, gitu, dan efisien. Nah, kemudian bagaimana membuat kurva permintaan barang publik, gitu ya. Individu itu tidak membeli barang publik, gitu kan. Sehingga sebenarnya agak susah kemudian untuk membuat kurva permintaannya. Tetapi pemerintah dapat mengenakan pajak sebagai pembayaran tambahan bagi individu untuk menggunakan tambahan satu barang publik, gitu ya. Pengurangan tingkat pajak itu akan meningkatkan permintaan terhadap barang publik, gitu. Artinya misalkan pajak pajak macam-macam lah, gitu ya. Yang kemudian ketika pajak ini dikurangi, maka permintaan barang publiknya naik. Dengan melakukan simulasi perubahan tingkat pajak, kita bisa menurunkan kurva permintaan barang publik. Di sini sebentar. Nah, di sini adalah private consumption, di sini consumption of public goods, gitu ya. Kemudian misalkan awalnya yang ini, tapi kemudian ketika pajaknya turun, gitu ya. Nah, tax price, gitu. Jangan dilihat yang ini dulu. Lihat tax price, awalnya P1,
dia di sini. Tetapi ketika pajaknya turun ke P2 gitu ya, kemudian budget constraint itu bergeser. Consumption of public goods itu menjadi meningkat. Sehingga keseimbangan menjadi di E2 ini. E2 ini ke sini, di mana P-nya udah turun gitu kan. Maka kita bisa buat demand for public goods seperti ini gitu ya. Nah, kalau kemudian dibuat kurva permintaan secara kolektif semua individu, ya kira-kira akan seperti ini. Dan kemudian kita buat kurva supply-nya, maka produksi atau penyebaran produk efisien terjadi saat kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu. Gitu ya. Nah, baik. Terima kasih. Itu pembahasan kita mengenai barang publik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.